Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, para penghuni kos, para pejuang untuk menaklukkan perkuliahan yang akan mendengarkan pidato saya yang berjudul Strategi Sehat Anak Kos. Sebelumnya, saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua berupa kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan prima dan sehat sentosa. Teman-teman, mari kita lihat realitas kehidupan anak kos. Dua hal utama yaitu jadwal padat dan deadline menumpuk. Saat kondisi tersebut dialami oleh anak kos, kita cenderung menjadi malas menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi. Di lingkungan kos, solusi dari kondisi itu hampir selalu berarti makanan instan, snack tinggi gula, atau minuman manis yang sangat praktis. Kita mengandalkan makanan-makanan ini karena harganya yang terjangkau. Namun, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyadari bahwa kepraktisan dan harga murah ini menyimpan bahaya yang nyata. Kita sedang menipu diri sendiri, berpikir sedang berhemat. Padahal kita sedang menciptakan masalah besar untuk kesehatan kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang tinggal di kos cenderung memiliki pola makan yang tidak teratur dan sering mengandalkan makanan instan. Misalnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muharni, Hausforni, Mairiani, dan Septarianti dari Poltekkes Riau pada tahun 2018 dengan judul Perbedaan Pola Makan, Aktivitas Fisik, dan Status Gizi antara mahasiswa indekos dan tidak. Ditemukan bahwa adanya perbedaan signifikan antara mahasiswa indekos yang tidak indekos dalam jenis makanan dan frekuensi makan, di mana mahasiswa indekos lebih sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Aswiti Hub, di mana Jabodetabek, Surabaya, dan Medan terhadap 2.000 responden, 76% masyarakat merespon bahwa mereka mengkonsumsi fast food pada saat akhir pekan dan 24% masyarakat mengkonsumsi fast food di hari kerja. Fenomena pola makan tidak sehat di kalangan mahasiswa bukan terjadi tanpa alasan. Banyak faktor penyebab yang mempengaruhi pola makan tidak sehat, seperti dari kesalahan dalam memperhitungkan biaya dan lemahnya perencanaan. Banyak mahasiswa beranggapan bahwa membeli nasi bungkus atau mie instan setiap hari lebih hemat dibandingkan memasak sendiri. Padahal, jika diperhitungkan secara menyeluruh, membeli makan bahan sehat, segar untuk dimasak justru dapat lebih efisien dan menyehatkan. Penyebab lainnya, padatnya jadwal perkuliahan dan kegiatan organisasi seringkali membuat mahasiswa merasa tidak memiliki waktu untuk menyiapkan makanan sendiri. Kondisi tempat tinggal yang memiliki fasilitas dapur terbatas juga menjadi kendala yang umum dihadapi. Akibatnya, mahasiswa cenderung memilih makanan cepat saji sebagai solusi praktis untuk menghemat waktu, meskipun makanan tersebut memiliki tinggi kalori dan rendah gizi. Tekanan akademik dan sosial turut memperburuk situasi ini. Mahasiswa yang menghadapi tenggat tugas, kegiatan kampus, atau tuntutan organisasi cenderung mencari cara tepat untuk memenuhi kebutuhan makan. Kebiasaan tersebut lambat laun membentuk pola konsumsi yang tidak seimbang dan sulit diubah. Selain faktor waktu dan biaya, kurangnya kesadaran akan pentingnya gizi juga menjadi penyebab yang signifikan. Banyak mahasiswa yang belum memahami dampak jangka panjang dari kebiasaan makan sembarangan terhadap kesehatan tubuh dan kemampuan berpikir. Pilihan makanan yang buruk ini menimbulkan dampak negatif yang berlangsung terasa pada aktivitas kita. Menurut ahli Dr. Fadli Rizal Makarim, dampak pertama dari pilihan makanan yang buruk adalah kerugian kinerja akademik. Makanan instan yang kaya gula dan karbohidrat olahan menyebabkan energi kita melonjak tinggi lalu anjlok dengan cepat. Kita menjadi sering mengantuk di kelas, sulit fokus saat membaca materi, dan mudah mengalami kelelahan mental. Dampak lainnya adalah beban kesehatan dan finansial di usia muda. Kita mungkin belum merasakan sakit kronis, tetapi kebiasaan makan tinggi garam dan minyak ini secara perlahan merusak sistem metabolisme. Dalam jangka waktu pendek, kita mudah terkena serangan maag, sering demam, dan daya tahan tubuh pun dapat menurun. Yang berarti kita harus mengeluarkan uang untuk obat dan dokter.
ini adalah pemborosan uang saku yang seharusnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Jika pola ini berlanjut, kita beresiko tinggi terkena diabetes atau hipertensi di usia yang seharusnya masih sangat produktif. Lalu, apa jalan keluar dari masalah ini? Kita tidak perlu menjadi ahli gizi, kita hanya perlu menjadi anak kos yang cerdas dalam mengatur makanan. Jalan keluar yang patut kita pilih adalah pola makan terencana dan minimalis. Ini berarti kita harus mengubah kebiasaan dan membeli makanan instan setiap kali lapar menjadi merencanakan dan menyiapkan makanan sendiri. Strateginya mudah, yaitu alokasikan dana dan waktu seminggu sekali untuk membeli bahan makanan dasar seperti telur, sayuran yang tahan lama seperti wortel dan kentang, dan tahu tempe. Masaklah bahan-bahan ini dalam porsi besar, meal prep, yang bisa dihangatkan kembali. Sebenarnya tidak semua makanan sulit untuk dimasak. Berdasarkan sumber ahli gizi, Dr. Putri Santi, untuk anak kos-kosan bisa mulai masakan simpel seperti sarapan dengan telur rebus, kentang rebus, roti gandum atau tawar dengan telur omelet ala-ala, atau salad parutan wortel dengan daun selada. Makanan-makanan yang disebutkan tergolong lebih simpel dan lebih murah dibandingkan makanan instan. Ahli gizi juga menyarankan agar anak kos bisa membuat perencanaan menu apa saja yang akan dikonsumsi selama 1 minggu, mulai dari hari Senin sampai Minggu. Menu makan 3 hari sekali harus sudah diketahui. Jika sudah tahu mau makan apa selama seminggu, perencanaan makan akan lebih mudah. Setiap weekend ke pasar, beli bahan makanan yang dibutuhkan. Kalau sudah sampai di kos, jangan langsung masukkan semua belanjaan ke kulkas atau dalam bentuk utuh. Dengan cara ini, ahli gizi yakin gaya hidup sehat bukan halangan bagi anak kos. Kalau memang kita tidak bisa memasak, teknik isi piringku mungkin juga bisa diterapkan di warteg. Ingat, yang terpenting bukan buah dan sayur setengah piring, sepertiga karbohidrat dan sisanya protein. Melalui cara ini, kita akan mendapatkan manfaat ganda. Manfaat utamanya adalah stamina belajar yang konsisten. Tubuh mendapatkan energi yang dilepaskan secara perlahan, menjaga kita tetap fokus dan siaga sepanjang hari. Manfaat lainnya adalah penghematan anggaran yang nyata. Kita akan menghabiskan lebih sedikit uang untuk makan di luar dan menghemat biaya pengobatan. Teman-teman seperjuangan, pilihan makanan kita adalah penentu masa depan kita. Makanan tidak sehat adalah penyebab menurunnya kinerja studi dan bertambahnya beban biaya sakit. Kita tidak bisa membiarkan kepraktisan sesaat menghancurkan impian kita dan kesehatan kita. Saya mengajak kita semua untuk segera mengubah kebiasaan hari ini. Mulai besok, bawa bekal dari kos, batasi minuman kemasan, dan pastikan setiap makanan kalian mengandung setidaknya 1 jenis sayuran. Mari kita buktikan bahwa mahasiswa Indonesia bukan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga bijaksana dalam menjaga tubuh dan uang sakunya. Mari kita berinvestasi pada nutrisi terbaik demi masa depan studi yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.